RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Dialog interaktif pagi hari ini edisi Jumat 5 Juni 2020 bersama saya Bahtiar. Kita akan membahas terkait dengan penanganan rob di Jawa Tengah. Dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) dalam siaran persnya menyampaikan bahwa wilayah Jawa termasuk juga Sumatera, NTT ini terdampak limpasan air laut yang masuk ke daratan atau yang dikenal dengan rob, dan ini sejak akhir bulan Mei lalu dan diperkirakan hingga awal Juni ini. Dan rob di Jawa Tengah ini tidak hanya karena faktor astronomis saja yang akibat bulan purnama, tapi juga secara faktor meteorologis. Ini berupa potensi gelombang tinggi yang diperkirakan terjadi mencapai 2,5 sampai dengan 4 meter ya di Laut Jawa yang dibangkitkan oleh embusan angin kuat, dan ini kecepatannya hingga 25 knot atau 46 km per jam. Dan ada beberapa wilayah di Jawa Tengah yang terdampak dari rob ini seperti Kota Semarang, kemudian Demak, Kota Pekalongan, Tegal dan sebagainya. Kita akan bahas ini seperti apa penanganan rob di Jawa Tengah. Kita sudah tersambung bersama Kepala Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Insinyur Eko Yunianto. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Pak Bahtiar, selamat pagi semua pendengar Radio RRI tercinta. Kabar baik Bapak? Sehat, demikian juga harapan kami Pak Bahtiar dengan seluruh rapat RRI juga senantiasa sehat. Alhamdulillah sehat juga ini. Ya Pak Eko, ini kalau bicara terkait dengan rob ini kan memang ada faktor astronomis, ada meteorologis yang memang daerah-daerah di Jawa yang ini di daerah pesisir memiliki potensi rob. Kalau dari amatan Pusdataru sendiri Pak, wilayah mana saja sih Pak yang memiliki elevasi rendah yang potensi robnya tinggi ini Pak? Ya, baik Pak Bahtiar. Kita berbagi info. Ya. Tentu kalau kita berbicara air itu kan bergeraknya secara gravitasi. Dari hulu yang tertinggi ke rendah. Nah rendah tentu kita harus pahami bersama dari daratan menuju laut. Berarti yang tertinggi kan ya pertemuan dari muara sungai ke laut itulah yang rendah. Karena kita tahu bahwa perjalanan daripada air itu kan dari hulu ke hilir, dari tempat tertinggi ke rendah. Nah dari mana itu? Tentu kalau kita berbicara tadi elevasi atau ketinggian yang paling rendah yaitu di estuari, pertemuan antara sungai dan laut. Nah, bagaimana sekarang interaksinya antara pertemuan elevasi air laut dengan yang di darat kan begitu. Nah tadi kan sudah diawali prolognya ramalan, dan itu adalah menjadi kompetensi BMKG. Kami adalah menerjemahkan informasi itu harus kita sikapi bersama. Begitu. Nah kita tahu bahwa yang punya daya rentan tentu kalau kita berbicaranya elevasi pasti sepanjang pertemuan itu, baik itu Laut Jawa maupun yang Jawa Utara maksudnya, Jawa Utara maupun Selatan. Nah itu kan kondisi astronomi, terus meteorologi yang sudah disampaikan yang lebih berkompeten yaitu BMKG. Nah tentu kita harus menyikapi, nanti kan ada prediksi Mei nanti sampai ini Juni. Kemudian tadi ada kombinasi antara bahasa astronomi, kalau salah saya juga diralat nih. Karena ada spring tide pada saat posisi bulan, matahari, bulan, matahari sama bumi itu satu garis. Nah ini kan kuat-kuatan mana yang mempunyai gravitasi. Nah, ternyata itu memberikan dampak kepada kenaikan elevasi air laut. Nah dikombinasi karena ini saya mengadop apa yang sudah dirilis dari BMKG. Ada perbedaan tekanan yang tadinya udara tidak bergerak menjadi bergerak karena ada perbedaan tekanan. Nah menyebabkan gelombang tadi. Gelombang yang tinggi ini Pak ya? Ya secara nilai itu berapa tingginya tentu kompetensi BMKG. Dalam hal ini kombinasi nanti lagi dengan stasiun maritim yang dimiliki untuk pemanfaatnya. Ya
Terus dari sisi kacamata kami tentu kalau kita berbicara secara umum Jawa Tengah pasti kita tadi secara umum ya seluruh pantai utara dan pantai selatan. Tetapi yang paling mana yang yang paling berdampak? Nah, tentu kita itu kemarin sampai saat ini ada di Kabupaten Kota Pekalongan, kemudian di Kota Semarang, kemudian di Demak, di Sayung khususnya kan gitu. Nah terus kemudian itu sangat bervariatif, ada yang dari Brebes, kemudian sebagian Pemalang juga, kemudian pantai selatan juga ada yaitu di Cilacap dan Kebumen. Itu secara umum gambarannya. Nah sebelum bicara mengenai apa yang upaya-upaya kita, upaya tentu kami tidak sendirian, tentu ada kebencanaan, ada teman-teman dari BPD, ada teman-teman di kabupaten, ada level provinsi, ada level dari pusat juga. Tapi kami bisa bilang bahwa itu ada yang darurat, ada yang permanen kan gitu. Nah yang tentu yang dibutuhkan saat ini adalah kedaruratan. Bagaimana kita paling tidak mengurangi dampak. Nah kalau kita berbicara terkait dengan pengelolaan sumber dayanya, tentu kita yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dampak. Kayak contoh memasang sandbag itu adalah mengurangi dampak. Tapi efek-efek lain akan diperankan oleh teman-teman BPD, PMI dan lain sebagainya kan gitu. Sehingga mengurangi kesengsaraan atau ketidaknyamanan masyarakat. Jadi dari kami pengelolaan sumber daya tentu jawabannya adalah darurat. Bisa mungkin apa yang kita bisa kurangi. Karena ini ada kombinasi, selain itu tergenang juga ada daya rusaknya, karena kan di bawah gelombang ini. Nah, padahal kita tahu pantai-pantai kita jelas itu terbuka langsung, berhadapan langsung dengan pantai. Nah, kalau dari sisi permanen tentu pemerintah selalu berupaya. Sebagai contoh yang sudah relatif terbangun itu Semarang, itu kan pada segmen antara kanal banjir barat ke kanal banjir timur kan begitu. Nah kemudian diselesaikan banjir kanal timur sampai Babon. Nah yang Babon ke timur itu kan masih terbuka, tapi pemerintah sudah ada programnya. Tapi kan butuh waktu, butuh sumber daya yang luar biasa. Nah representatifnya kan hari ini untuk sebagai contoh yang segmen Sayung itu adalah jawabannya dengan tol integrasi tanggul laut. Nah, di mana seksi 1 yang sudah berjalan, padahal yang paling diserang itu kan yang di Triwulan itu yang di seksi 1 sebenarnya itu Semarang ke Sayung. Nah, demikian juga untuk yang permanen Kabupaten dan Kota Pekalongan itu pemerintah juga sudah mengupayakan sistem pengendalian banjir rob Kabupaten Kota Pekalongan. Dan itu sudah dilakukan sejak 2017 akhir ya sampai 2009. Tetapi kita sadar membangun sistem itu nggak butuh waktu, butuh effort yang luar biasa, sumber dayanya juga hanya itu yang artinya bahwa penanganan rob ini di setiap daerah ini berbeda Pak ya? Artinya disesuaikan karakter wilayah atau seperti apa Pak? Pasti. Tetapi secara konsep pasti ketemu kan ketemunya manakala yang ekstrim itu manakala ada hujan dari daratan tinggi, robnya ya juga tinggi. Nah kalau itu masih salah satu itu kita bisa memanagenya relatif lebih gampang. Kalau itu terjadi dua-duanya, nah, padahal sistem itu masih terbuka, tentu kan kita kesulitan juga. Nah apa yang harus dilakukan ya mitigasi. Ada peringatan dari BMKG itu kita harus selalu intent dengar supaya kita mengurangi risiko dari prediksi yang akan terjadi kan begitu. Kalau kondisi secara infrastruktur untuk seperti sabuk pantai ini berpengaruh tidak Pak terhadap maksudnya kondisi dari sabuk pantai ini berpengaruh tidak terhadap tinggi rendahnya rob ini Pak? Pasti kalau kita bilang giant seawall dan lain-lain. Tapi ingat bahwa air itu harus tersistem. Kita itu rembesan satu ibaratnya satu lubang jarum saja kita sebagai ilustrasi. Bisa. Rumah popel di kita. Nah, itu ibaratnya. Padahal ini hamparan luas yang di lapangan. Nah, itu
itu yang harus kita pahami bersama. Jadi itulah uniknya pengelolaan sumber daya air. Jadi kalau itu ada giant seawall, ada sabu pantai, itu fungsinya banyak. Selain itu mengurangi daya rusak dari gelombang, ya kita juga harus punya konsep untuk sistem tertutup. Sistem tertutup itu maksudnya kontak antara air dari darat ke laut, kalau itu sama-sama tinggi, itulah yang jadi problem. Padahal tadi kita awal sudah berbicara bahwa air mengalir secara gravitasi. Begitu kesulitan gravitasi, itu bagaimana cara menjawab kita? Ya pasti ada tenaga untuk bantuannya, yaitu pompa kan. Nah, pompa itu bisa berjalan dengan baik kalau sistem itu juga rapat, tertutup. Nah, masalah tadi ada sabuk pantai dan lain itu sebenarnya secara umum bahwa kita menciptakan sistem yang tertutup. Artinya manakala ada serangan dari elevasi air laut naik, kita terproteksi. Nanti begitu kita kesulitan mendrain daripada daratan, ya mau tidak mau kita pompa. Nah, itulah yang menjadi kondisional manakala nanti ada kombinasi antara gravitasi dan pompa supaya kita efektif di dalam menggunakan sumber daya kita. Iya. Gitu. Ini kan wilayah yang terdampak Rob ada di pemukiman, ada di permukiman begitu. Ada termasuk juga jalan-jalan utama seperti ruas Pantura. Nah, kalau yang paling seperti Pantura ini, Pak, jalur Pantura seperti di Sayung ini penanganannya seperti apa, Pak? Apakah hanya dengan pompa atau karena kan ini Rob ini bisa diprediksi artinya bahwa pada saat purnama kemudian dari BMKG juga ada rilis, apakah juga sudah disiapkan secara infrastruktur ke depannya begitu Pak Eko? Ya. Tadi kalau sudah saya sampaikan untuk permanen itu kita sudah punya kan rencananya. Ya memang hari ini belum bisa terlaksana. Belum jadi begitu kita, ya belum. Seperti contoh yang tadi segmen Semarang 1 itu kan baru dikerjakan yang Demak Sayung. Padahal yang kita bicarakan itu kan segmennya sebenarnya representatifnya adalah Semarang Sayung kan gitu. Nah tentu kalau kita berharap permanennya ya belum bisa. Nah apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya tentu darurat. Darurat itu kita harus prioritaskan mana yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh kemarin yang depan Politron itu, bagaimana kita supaya jalur lalu lintasnya itu berkurang kemacetannya. Yaitu kombinasi kerjasama dengan Bina Marga, dengan Dinas Perhubungan, dengan polisi, dengan masyarakat setempat, dengan kami, dengan balai besar, supaya genangan itu tidak mengganggu. Nah, cara praktisnya adalah kita cari sumbernya dari mana, kita kurangi, karena kita mau permanennya juga belum mampu kita lakukan, yaitu dengan darurat. Yang paling fleksibel ya kemarin kombinasi Bina Marga menaikkan pinggirnya untuk diberi dinding lah. Nah, kalau itu masih ke jalan, berarti kita intervensinya adalah memompa itu ke drainase keluar supaya kita mengamankan dari jalan kan gitu. Itu yang adalah daruratnya. Nah kemudian tentu arah aliran yang dari laut itu mana saja kita kenali, kemudian kita kurangi. Kita sama sekali meniadakan, rasanya terlalu teoritis kalau berbicara itu. Kita fakta saja, yang kita pakai adalah sandbag yang diisi dengan material tanah dan kita tumpuk. Dan tentu kan masih ada terobosan air. Nah, terobosan air yang mengumpul itulah kita upayakan dipompa. Itu yang jalan yang bisa dilakukan. Nah, memang kesulitan kita kalau itu ada di hamparan permukiman yang luas. Padahal kita diserangnya dari berbagai penjuru. Dari arah lah ya. Iya, itu yang harus kita pahami bersama. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan informasi BMKG tadi. Kemudian kita pahami sendiri, pahami bersama. Contoh kalau itu kita mau aplikasikannya, Rob itu kan datangnya sudah seperti jam-jam tertentu dan itu faktanya dievaluasi jam-jam sekian. Itu kan trennya sudah ketemu. Walaupun nanti ada variannya, enggak selalu jam sekian. Itu kan berdasarkan prediksi ada. Nah, bagaimana kita memanage pada datangnya itu? Nah, bagaimana mengatur lalu lintasnya? Kalau yang lewat itu pada peak itu bisa kita hindari, jangan pada jam itu. Nah tentu ini kan ada koordinasi dari berbagai pihak. Bagaimana kalau itu kompetensi ke teman-teman lain ya, Dinas Perhubungan, kemudian teman-teman polisian, bagaimana kalau itu ranahnya beliau lah, artinya
apakah mobil kecil lalu ini pas pada saat rob tinggi nih. Kalau gitu tuh dicarikan jalan alternatif. Upaya-upaya itu yang bisa dilakukan supaya tidak menambah kredit ya ada titik dibantu itu. Iya. Pak Eko, saya akan undang pendengar Pak ya, kita diskusi dengan pendengar di kesempatan pagi hari ini. Kami undang Anda pendengar di 0248316686 WhatsApp maupun SMS di 0816666886. Dari Wahyu di Semarang, selamat pagi Pak narasumber. Saya pernah dengar rob ini karena penurunan muka tanah. Seberapa besar penurunan muka tanah dan faktor alam? Terima kasih dari Wahyu di Semarang. Silakan Pak Eko. Oh, halo. Iya. Iya. Pak Tiar? Ya, oke. Tadi kan kita baru berbicara mengenai ramalan atau perakiraan dari BMKG itu meteorologi maupun mengenai elevasi air laut maupun kombinasinya. Nah, tentu kita sadar bahwa itu ada kombinasi pasti jelas, ada land subsidence. Nah, kita data kita itu misalkan di Semarang itu indikasinya bervariasi, ada petanya sebenarnya, ada petanya, tapi sudah ada pemetaan minimal itu adalah sebagai referensi bahwa ada penurunan kalau di Semarang itu kurang lebih sampai 10 lah, tapi nanti exactnya dilihat di petanya karena petanya konturnya itu berbeda-beda dari Badan Geologi Pak ya. Ya itu, tapi kita sadar bahwa trennya itu ada. Di Pantura itu. Nah ini kan juga kalau kita berbicara rob tadi kan menjadi kumulatif sebenarnya. Nah kalau kita berbicara dari sisi astronomi pasti dari dulu kan ya memang orbitnya planet seperti itu kan gitu. Nah ini kan yang harus kita share bersama. Ternyata dinamika kehidupan di Pantura itu seperti ini. Nah kan macam-macam kalau dari sudut pandang ekonomi, jalur Pantura begitu pesat perkembangannya. Lihat aja jalur nasional, jalur tol, kan ada mepet di utara semua kan gitu. Pasti itu kan akan memberi kontribusi juga kepada land subsidence. Kemudian kalau kita lebih spesifik berbicara sumber daya air, tentu kita juga sadar bahwa kita coba dilihat dari Pantura, baik itu yang dari hotel, dari semua yang memanfaatkan air. Nah itu pasti akan kombinasi memanfaatkan air permukaan dan masih juga menggunakan air tanah. Nah kalau itu kan akan nyambung juga kaitannya dengan land subsidence ini. Nah, ini tentu memberikan makna bahwa kita bisa mampu mengurangi land subsidence apabila kita juga bisa mampu penggunaan air yang kehidupan sehari-hari itu memanfaatkan air. Secara bijak Pak ya? Iya. Menjadi sangat luas. Kalau bicara itu hemat air itu juga sebenarnya secara tidak langsung kita juga ikut mengendalikan land subsidence kan begitu. Iya. Oke. Iya. Pak Eko kalau terkait dengan pembangunan sabuk pantai itu kewenangan siapa Pak? Jadi kalau berbicara kewenangan itu fakta kami yang di lapangan itu pasti secara aturan pasti ada jawabannya. Tetapi secara aplikasi kenyataan di lapangan itu tidak mungkin bisa diselesaikan dengan hanya kewenangan. Sebagai contoh, kewenangan itu pasti akan ada jawabannya. Nggak mungkin ada kewenangan pusat itu ya kewenangan provinsi, kewenangan enggak. Itu kan supaya ada pengaturan tertib di dalam tertib semuanya lah. Tetapi fakta yang harus kita hadapi tanpa ada kolaborasi antara kepemerintahan sendiri, pusat, provinsi, kabupaten, kemudian bagaimana interaksinya yang memberikan kontribusi pemikiran akademisi, kemudian yang mendiami juga ada selain masyarakat, ada pebisnis, pengusaha, itu juga harus diajak. Kemudian community itu jauh lebih penting peran serta dari masyarakat. Nah, tidak kalah penting yang terakhir adalah media-media seperti ini, RRI, teman-teman media cetak atau online, sehingga kita itu berbagi informasinya menjadi lengkap, menjadi bijak kita menyikapinya, sehingga tidak menyalahkan satu dengan yang lain dengan melihat kondisi fakta di lapangan dengan segala kemampuan di masing-masing kan begitu. Nah jauh akan lebih mempunyai kedasatan yang hebat manakala kolaborasi itu terjadi kan begitu. Kalau berbicara kewenangan pasti ada satu kewenangannya.
Tetapi fakta perlu ada sinergitas juga Pak, pasti dibutuhkan sinergitas Pak ya. Pasti Pak. Oke. Tanpa itu, dan kuncinya adalah peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat. Ya, iya. Pak Eko, mohon izin, masih ada waktu kah Pak? Oh, oke. Atau sudah mau mulai? Belum ini. Belum Pak ya? Iya. Ini saya akan buka telepon dan bacakan WhatsApp ini Pak yang sudah masuk di line WhatsApp kami di 081 666 6886. Selamat pagi Pak narasumber, bagaimana dengan daerah-daerah seperti Sayung yang hampir setiap hari akrab dengan rob? Pompa saja sepertinya tidak cukup. Tapi jika direlokasi juga ini belum menjadi solusi. Dari Dimas di Semarang, silakan Pak Eko menanggapi hal ini Pak Eko. Ya, betul Pak, kami sadar teman-teman yang ada di Sayung itu kan sudah lama menderita. Kami sadar betul pemerintah. Tapi apa yang bisa kami lakukan di tingkatan pusat, provinsi, kabupaten. Nah, kami kan tidak akan berbicara secara teoritis lagi. Itu loh faktanya masih begitu. Nah, bagaimana yang kita menghadapi kenyataan itu? Nggak ada yang lain yang perlu kita jawab. Kita harus, ya kalau kita bilang akrab dengan kondisi, udah lama Pak, kami itu sementara di sana sudah akrab, kan begitu. Sudah bukan akrab-akrab lagi Pak. Iya, kondisinya sudah seperti itu. Nah, yang kita upayakan adalah mengurangi dengan berbagai macam mitigasi tadi. Sudah ada peringatan, karena kita belum bisa melakukan tadi yang saya ceritakan. Permanen juga sistem kita belum bisa mulai kan. Pemerintah sudah menyiapkan. Tentu adalah kita bukan menunggu, mencari bagaimana kemampuan kita untuk bisa mengimplementasikan itu. Nah, sekarang yang praktisnya, terus saya suruh apa ini yang di lapangan ini? Nah, tentu tadi dengan bekal-bekal ada mitigasi. Itu kan datangnya kapan? Wah, aku sudah bosan pakai gitu, yang sudah sering kan gitu. Nah, itu mari kita bersama-sama memang kondisinya kita adalah seperti itu, sehingga paling tidak itu kita mampu untuk mengurangi dampak yang ada di sana dengan tingkat kedaruratan yang tinggi kan begitu. Nah, itu agar tercapai manakala sinergitas kolaborasi itu terjadi juga. Iya, karena kita fakta secara sistemik kita belum mampu menciptakan itu. Tetapi apa yang harus bisa kita lakukan? Yaitu tadi kan pompa saja nggak cukup. Nah, kita balik. Nah, kita baru bisanya dengan sandbag, dengan pompa, kan begitu. Itu ada upaya yang ini harus kita berbagi bersama. Nah, nanti diputus, wah aku sudah kayak gini suruh berbagi apa lagi Pak? Kan begitu. Oke. Satu lagi nih Pak Eko, saya akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk di line WhatsApp kami di 08166668886. Selamat pagi Pak narasumber. Ini dari Wahyu lagi nih Pak Eko. Kalau memang ada dampak dari penurunan muka tanah, seperti apa pemerintah mengatur terkait dengan sumur air ini Pak, bawah tanah atau ABT? Terima kasih dari Wahyu di Semarang. Silakan Pak Eko. Ya, baik. Ini kalau berbicara air ABT ya, saya ngikuti aja apa akronim yang dipakai ya. Nanti ABT itu air bawah tanah, betul ya? Bawah tanah, iya. Tapi di aturan sekarang air tanah. Tapi maksudnya pemahamannya itulah. Jangan menjadi polemik. Bedanya ini dari situ kita tidak pada frame itu kan. Tidak pada frame itu. Baik, tentu kebijakan pemerintah semua yang membidangi atau mempunyai tugas pokok fungsi. Sebagai contoh itu air tanah kan masih ada di teman-teman SDM. Tentu dengan segala kewenangannya, dengan aturan dia menjalankan. Itu kan sudah ada petanya. Tapi yang sebenarnya yang berhak berbicara kompeten kan teman-teman SDM. Itu ada pemetaan, di mana perizinannya tentu diatur kan begitu. Nah, tapi prakteknya yang terjadi maksudnya kita itu belum mampu menyediakan. Intinya kita itu belum mampu menyediakan air baku yang diolah menjadi entah itu air bersih, air untuk konsumsi drinking water ya, artinya untuk konsumsi PDAM. Itu fakta pemerintah belum bisa mampu melayani itu dari air permukaan, masih ada kombinasi dengan air tanah. Nah, dari pengelompokan itu saja sudah bisa dipastikan. Kalau kita berbicara landscape dan sepanjang ada eksploitasi air tanah pasti akan ada titik ketemunya, ada korelasinya. Loh ini masih ada eksploitasi kok, ya. Nah kemudian unsur pemerintah, tentu pemerintah punya keinginan untuk mengganti
daripada konsumsi groundwater itu dari air permukaan. Nah, representatifnya apa? Nah, ini menjadi membangun yang mempunyai tujuan multipurpose. Contoh daerah Sayung. Itu sedang dibangun namanya Bendungan Jeragung. Jeragung itu ada di atas Demak sana ya, di daerah Semarang. Nah, itu yang tadi frame-nya adalah multipurpose. Kenapa multipurpose? Di situ banyak manfaat. Walaupun jangan di sisi bilang kan sementara Pak ada pembebasan lahan dan sebagainya pasti kan ini butuh lahan. Tapi kita berbicara segmennya manfaat daripada bendungan itu, di mana dia multi purpose, bisa mengendalikan banjir. Di mana tidak bisa mengendalikan banjir, itu ada hitungannya pada hidrograf banjir, peaknya banjir pada saat itu tidak ada bendungan itu ditampung di bendungan. Artinya kita juga memberi kontribusi bagaimana ancaman banjirnya. Kemudian pada waktu musim kemarau, apa yang ditampung kita manfaatkan. Dan itu memang settingnya demikian untuk air baku, untuk wilayah hilirnya, supaya untuk mengganti. Nah, apalagi dikaitkan dengan kepentingan perkembangan daripada kawasan itu sendiri. Pasti selain permukiman ada tuntutan untuk industri lain. Nah, pertanyaannya semua itu terkait kehidupan, airnya dari mana? Nah, ini kan sudah disiapkan, tapi kan masyarakat juga nyatanya hari ini belum ada real. Itu semua kan proses, dan itu Jeragung saat ini kan sudah ongoing. Nah, inilah konsep-konsep. Nah, kemudian ada kombinasi nanti di bawahnya. Nah, kita tuh mau menangkap gimana kalau itu di sungai? Nah, tentu ada kelengkapan infrastruktur lainnya, yaitu ada bendung karet dan lain sebagainya. Itu adalah rekayasa engineering. Dalam arti rekayasa itu bukan konotasi yang jelek. Rekayasa adalah kita bagaimana strateginya gitu ya. Iya kan begitu. Inilah. Nah, kemudian kita tentu pemerintah juga harus berani mengevaluasi bagaimana program Pasimas itu kenyataannya juga masih menggunakan air tanah. Kan pernah ketemu juga ya. Di sisi lain tadi katanya nggak boleh mengganti. Ini sel lain pakai. Tapi gimana Pak? Kita nggak ada sumber lain. Nah, itulah tantangannya kita bersama. Iya, Pak. Oke. Baik. Asik ini Mas. Kalau kita bicara air. Bicara air ini akan kemana? Artinya luas begitu Pak ya. Menyangkut semuanya begitu Pak Eko. Baik Pak Eko. Terakhir Pak Eko. Closing statement-nya Pak Eko, karena ini Pak Eko juga harus melanjutkan kegiatan Pak Eko. Closing statement-nya, harapan kepada masyarakat terkait dengan penanganan ROB di Jawa Tengah, silakan Pak Eko. Baik, kita sadar banjir ROB itu adalah ada interaksi alam dan relasi kita. Nah, semua pertama kita itu kan mendampingi, kalau itu berbicara di daratan, pasti kaki kita itu menginjak pada daerah aliran sungai tertentu. Nah, daerah aliran sungai itu akan memberikan respon tergantung bagaimana kita melakukannya. Sebagai contoh, kita buang sampah atau menaruh sampah sembarangan. Itu kelihatannya sepele. Tetapi coba pernah kita pahami bahwa itu nanti ada hujan akan mengalir kemana, itu kepada sistem besarnya pasti akan ketemu sungai. Dan muaranya masih akan ketemu di laut juga. Nah, itu hal-hal yang kecil itu bagaimana nanti gangguan terhadap itu sendiri. Nah, kemudian itu yang artinya memberikan suatu makna, respon daerah aliran sungai itu tergantung yang mendiami. Niat baik itu saja sebenarnya sudah memberikan kontribusi, dan itu akan memberikan respon yang baik juga. Nah, ini kan maknanya dalam ini. Maknanya dalam. Padahal kita tahu bahwa das itu yang mendiami kan populasinya banyak, yang membutuhkan air banyak. Tentu efek daripada eksploitasi itu yang harus kita pikirkan bersama. Nah, kemudian secara alami tadi ada potret bagaimana meteorologinya. Itu kan pengaruh daripada siklus hidrologi secara global. Artinya apa yang kita lakukan di sini bisa juga berdampak kepada wilayah yang lain. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga lingkungan kita yang di sekitar kita. Nah, kalau semua itu seperti itu, nggak ada konsep bahwa ini akan memerangi jelek terhadap tetangga yang lain. Itu aja. Iya, karena berbicara air nggak ada KTP-nya. Baik. Baik, terima kasih
Pak Eko atas informasi yang disampaikan pagi hari ini. Kapan-kapan kita berbincang lagi Pak Eko. Sukses selalu, sehat selalu Pak Eko. Amin. Selamat pagi Pak Eko. Doa saya untuk RRI dengan seluruh kru dan seluruh pimpinan semoga tetap sehat. Amin. Dan kita jalankan norma-norma new normal ini dengan baik. Baik. Terima kasih Pak Eko. Ya, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, dan pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, Insinyur Eko Yunianto.